Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Para pemirsa sekalian, alhamdulillah pada kesempatan kita kali ini insyaallah kita akan mengkaji bahaya pornografi. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada orang-orang beriman untuk menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan mereka. Hal ini disebutkan dalam Quran surah An-Nur ayat yang ke-30. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasnaun. Qul lil mu'minina, katakan kepada orang-orang beriman, yaghuddu min absarihim, hendaknya mereka menundukkan pandangan mereka, wa yahfadhu furujahum, dan hendaknya mereka menjaga kemaluan mereka. Dzalika azka lahum, yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Innallaha khabirum bima yasnaun, sesungguhnya Allah Maha mengetahui secara terperinci apa yang mereka perbuat. Dalam surah An-Nur ayat 30. Pandangan yang tidak sengaja, misalkan tanpa sengaja kita melihat kepada hal yang haram, itu dimaafkan. Tetapi tidak boleh dilanjutkan, tidak boleh diteruskan. Nabi SAW bersabda kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, "Ya Ali, la tutbi'in nadrah an-nadrah." Wahai Ali, janganlah engkau ikutkan penglihatan yang tidak sengaja dengan penglihatan berikutnya. Fa inna lakal ula wa laysat lakal akhirah. Karena tidak mengapa penglihatan yang pertama, namun tidak boleh penglihatan yang berikutnya. Ya, penglihatan yang pertama karena tidak sengaja, termaafkan. Tapi tidak boleh dengan penglihatan berikutnya. Ini hadis riwayat Abu Daud. Juga di dalam hadis hadis Jarir, sahabat Jarir radhiyallahu an. Sahabat Jarir pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nadharatil faj'ah. Aku pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang pandangan yang tidak sengaja. Faqala isrif basaraka. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, palingkanlah penglihatanmu. Ini juga dalam riwayat Abu Daud. Dan Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah menjelaskan bahwa akan lebih baik mencegah dibandingkan ketika hati kita terluka akibat penglihatan yang haram menggoreskan luka dalam hati kita, ya, masih lebih baik kalau kita mencegah dengan menundukkan pandangan di awal. Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dalam kitab Al-Jawabul Kafi menyatakan, as-sabru ala ghaddil basar aisar minas sabri ala alami ma ba'dah. As-sabru ala ghaddil basar, bersikap sabar dalam menahan pandangan, itu aisar, lebih mudah, minas sabri ala alami ma ba'dahu, dibandingkan sikap bersabar dalam menanggung penderitaan setelahnya.
disebutkan dalam kitab Al-Jawabul Kafi karya Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Dan kalau kita mengkaji dalam kitab Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyah rahimahullah, ada setidaknya 3 manfaat utama ketika seseorang menundukkan pandangan. Ya. Yang pertama, orang yang menundukkan pandangan itu akan merasakan manis dan lezatnya iman. Dia akan merasakan manis dan lezatnya iman. Nah, halawatul iman wa ladzatuhu allati hiya ahla wa atyab mimma tarakahu lillah. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, manfaat dari menundukkan pandangan adalah manis dan lezatnya keimanan. Akan merasakan manis dan lezatnya keimanan. Dan ini adalah manfaat terbaik karena ia meninggalkan hal itu karena Allah. Fa inna man taraka syai'an lillah awwadahu Allahu khairan minhu. Karena barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan gantikannya lebih baik darinya. Nah, jadi sebagai balasan bagi orang yang menundukkan pandangan karena Allah, dia tinggalkan karena Allah, maka dia akan merasakan manisnya iman, lezatnya keimanan. Ini dalam Majmu' Fatawa. Berikutnya, di antara manfaat menundukkan pandangan adalah bersinarnya hati dan kuatnya firasat. Jadi hati akan bersinar dan firasat menjadi kuat. Nah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berdalil dengan Al-Quran surah Al-Hijr ayat 72 tentang keburukan akibat orang yang mengumbar pandangan. Quran surah Al-Hijr ayat 72. La'amruka innahum lafi sakratihim ya'mahun. Demi umurmu, wahai Muhammad, sungguh mereka, ya, orang itu kaum Lut, ya, mereka mabuk dalam perasaan yang membutakan. Ya, ketergantungan terhadap gambar yang haram itu akan menimbulkan kerusakan akal, butanya mata hati dan mabuknya hati. Nah, sebaliknya, dengan tidak kecanduan terhadap gambar-gambar atau video-video yang haram, ya, itu membuat hati bersinar dan firasat menjadi kuat. Nah, ini nanti kita akan kutipkan penelitian dari para ahli bahwa memang pornografi itu merusak akal. Seperti yang sudah ditulis oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah jauh sebelumnya, yang beliau menggunakan dalil Al-Quran dan Sunnah untuk menganalisis. Kemudian manfaat yang ketiga dari manfaat menundukkan pandangan adalah hati menjadi kuat, kokoh, pemberani, menjadi mulia. Quwwatul qalbi wa thabatuhu wa syaja'atuhu. Nah, ini 3 manfaat utama yang disarikan dari Majmu' Fatawa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Dan dalam kitab Raudhatul Muhibbin, Ibnul Qayyim Al-Jauziyah menjelaskan 10 manfaat menundukkan pandangan. Ada dalam kitab Raudhatul Muhibbin. Ibnul Qayyim Al-Jauziyah menjelaskan 10 manfaat menundukkan pandangan.
pengaruh buruk pornografi di dunia, ya, sebelum bahaya di akhirat, dosa, siksaan Allah, yang itu tentunya lebih besar mudaratnya. Di dunia, seorang yang kecanduan pornografi itu sudah mendapatkan pengaruh yang buruk. Di antaranya kerusakan otak, lemah logika berpikir, tidak bisa fokus, kurang kreatif, daya ingat lemah, lemahnya kemampuan mengambil keputusan. Kemudian terjadi kerusakan hormonal, yang ini berakibat pada kerusakan mental. Ada penyimpangan perilaku, merusak hubungan pernikahan, terjadi pemerkosaan, perzinahan, ya, kerugian waktu dan biaya, membuat dia menjadi orang yang tidak produktif. Dan ada penelitian dari seorang dokter ahli bedah syaraf, Dr. Donald Hilton, ya, bahwa pornografi itu menyebabkan penyusutan bagian otak. Membutuhkan waktu kira-kira 1,5 tahun untuk menyembuhkannya. Ya, di situ ada gambar healthy volunteers, artinya relawan yang masih sehat otaknya. Ya, jadi ada bagian kuning, itu bagian yang kecil, celahnya kecil. Tapi bagi orang yang kecanduan pornografi, itu bagian otak yang kuning itu besar, melebar. Ada penyusutan bagian-bagian otak yang penting. Nah, ini juga visualisasi gambar otak. Yang paling kiri adalah gambar otak yang normal, kemudian yang tengah adalah gambar otak yang sudah mulai rusak karena pengaruh heroin. Sedangkan yang paling kanan itu adalah gambar otak yang lebih parah lagi kerusakannya akibat kecanduan pornografi. Nah, dan dijelaskan oleh dokter ahli bedah syaraf itu, Dr. Donald Hilton Junior, kalau narkoba, heroin dan semisalnya itu merusak 3 bagian otak, sedangkan pornografi itu merusak 5 bagian otak. Nah, dan dalam penelitian yang lain oleh ahli yang lain disebutkan bagian otak yang paling dirusak adalah prefrontal cortex, bagian depan, yang membuat seseorang sulit membuat perencanaan, mengendalikan hawa nafsu dan emosi, serta mengambil keputusan dan berbagai peran eksekutif otak sebagai pengendali impuls-impuls. Nah, ini ya. Jadi ada setidaknya lebih dari 1 penelitian. Ada penelitian yang menyebutkan bahwa kerusakan otak akibat narkoba itu lebih sedikit jumlah kerusakannya, jumlah bagian otak yang dirusak hanya 3, sedangkan kalau pornografi itu 5. Meskipun dua-duanya berbahaya, narkoba harus dijauhi dan pornografi harus dijauhi, karena itu memang dilarang dalam agama Islam. Nah, dan kita lihat kembali bahwa penelitian para ahli itu, yang penelitian mutakhir, yang terakhir ini ya, maksudnya di abad-abad kita, itu sebenarnya sudah sesuai dengan penelitian para ulama yang berlandaskan dari Al-Quran dan hadis. Seperti yang tadi kita sebutkan, dalam Majmu' Fatawa, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyatakan, nurul qalbi wal firasah. Manfaat kedua dari menundukkan pandangan adalah
bersinarnya hati dan kuatnya firasat. Qala ta'ala an qaumi Lut. Allah Ta'ala berfirman tentang kaum Lut, la'amruka innahum lafi sakratihim ya'mahun. Demi umurmu, wahai Muhammad, sungguh mereka mabuk dalam perasaan yang membutakan. Quran Surah Al-Hijr ayat 72. Maka kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, fatta'alluqu bis-suwari yujibu fasadal aqli wa amal basirah wa sukral qalbi. Ketergantungan terhadap gambar yang haram menimbulkan kerusakan akal, butanya mata hati, dan mabuknya hati. Nah, sama. Jadi itu merusak akal, merusak bagian otak, membuat seorang sulit membuat perencanaan, mengendalikan hawa nafsu dan emosinya. Kalau penelitian yang sekarang, prefrontal cortexnya rusak, misalkan. Itu sudah diperkirakan, diprediksi oleh para ulama terdahulu. Nah, kemudian kita akan baca sebuah hadis yang harapannya akan semakin memotivasi kita untuk menundukkan pandangan dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathatun la tara a'yunuhumun nar." Ada 3 mata yang tidak akan melihat neraka. Yang pertama, ainun harasat fi sabilillah. Mata yang berjaga di jalan Allah. Mata yang berjaga di jalan Allah untuk berjaga di perbatasan kaum muslimin agar musuh tidak menyerang. Wa ainun bakat min khasyatillah. Yang kedua, mata yang menangis karena takut kepada Allah. Di kesendirian dia menangis, takut kepada Allah, menyesali dosa-dosanya, ya, takut dia akan sengsara dalam kehidupan akhiratnya. Nah, kemudian yang ketiga, wa ainun ghuddat an maharimillah, dan mata yang ditundukkan dari melihat hal-hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis riwayat At-Tabarani, disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah As-Sahihah. Kemudian yang terakhir, kita akan membahas bahaya kemaksiatan saat sendirian. Ada sebuah hadis yang mestinya menjadi bahan renungan kita untuk kita jadikan acuan agar kita tidak bermaksiat ketika kita sendirian di tempat yang tersembunyi, tidak ada yang melihat, karena khawatirnya ya bisa mengakibatkan kebaikan-kebaikan kita itu akan terhapus. An Thauban, dari Thauban, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, bahwasanya beliau bersabda, la'a'lamanna aqwaman min ummati ya'tuna yawmal qiyamati bihasanatin amthali jibali tihamah bidan. Sungguh aku mengetahui suatu kaum dari umatku yang datang pada hari kiamat dengan membawa kebaikan-kebaikan sebesar gunung Tihamah putih. Fayaj'aluha Allahu azza wa jalla haba'an manthura. Kemudian Allah azza wa jalla menjadikan kebaikan sebesar gunung itu bagaikan debu beterbangan. Hancur amal kebaikan yang dia kumpulkan. Wal'iyadu billah. Semoga Allah melindungi kita dari hal ini. Qala Thauban, sahabat Nabi yang meriwayatkan hadis ini berkata, Ya Rasulullah, sifhum lana, jallihum lana, anna nakuna minhum wa nahnu la na'lam. Wahai Rasulullah, sebutkan ciri-ciri mereka,
Perjelaslah tentang mereka kepada kami, agar kami tidak seperti mereka tanpa kami sadari. Qala, maka Nabi SAW bersabda, Ama innahum ikhwanukum wa min jildatikum wa ya'khuduna minal lail kama ta'khudun walakinnahum aqwamun idza khalau bimaharimillah intahakuha. Sesungguhnya mereka adalah saudara kalian dengan kulit seperti kalian. Mereka mengambil sebagian malam untuk sholat seperti yang kalian lakukan. Artinya mereka qiyamul lail juga. Bukan hanya sholat wajib, tapi juga qiyamul lail. Akan tetapi mereka adalah orang-orang yang jika menyendiri melakukan hal-hal yang diharamkan Allah. Nas'alullah al-afiyata wassalamah. Kita memohon kepada Allah perlindungan, keselamatan dan afiat di dunia dan di akhirat. Ini hadis riwayat Ibnu Majah. Jadi amal kebaikan yang susah payah kita kumpulkan, khawatirnya akan hancur, akan seperti debu beterbangan ketika kita biasanya melakukan dosa di saat kesendirian. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua, melindungi segenap kaum muslimin, para pemuda kaum muslimin dari berbagai bahaya, termasuk bahaya narkoba, pornografi, dan segala bahaya yang terkait dengan syahwat maupun syubuhat. Nah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.